mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu membuat dia sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Isyan di depan kelas. Mengamati Isyan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan, dia pun menanyakannya pada teman sebangku Isyan, yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Isyan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Isyan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum Nah, pada bagian kedua ini, kita mulai nampak bagaimana seorang guru harus peduli pada siswanya dan mencoba memahami karakter siswanya apabila melihat anak sedang memiliki masalah. Sejauh ini, sudahkah kita melakukan itu? Jangan-jangan kita tidak pernah melakukan itu. Kita tidak pernah peduli terhadap mereka. Kita tidak pernah menanyakan kepada teman-teman terdekat mereka apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Kita lanjutkan. berinisiatif mencari buku tugas Isyan dan akhirnya mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana udah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak. Dan untuk membantu Isyan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Isyan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Isyan dan bertanya semua hal tentang Isyan. Dari Nah, di sini jelas bahwa Pak Nikom sebagai seorang guru peduli tentang anak yang memiliki keterbatasan, kekhasan khusus yang seharusnya juga dimiliki oleh kita semua, termasuk saya. Tidak ada yang salah sebenarnya kalau kita peduli. Tapi yang jadi masalah, maukah kita untuk peduli? Dengan kepedulian kita, itu pintu jalan bagi mereka, bagi siswa yang memiliki keterbatasan. Coba mulai hari ini kita ketuk hati kita, bagaimana kita melihat persoalan anak untuk kita bantu dan kita selesaikan. Sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan? Coba kita teruskan film ini. Ini sangat menarik bagi kita guru, bagi kepala sekolah untuk mengatasi pendidikan inklusi yang ada sekarang ini. Jangan sampai anak pintar korban dari sistem pendidikan. Karena sebenarnya kita yang tidak memahami sistem pendidikan kita sendiri. mana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Isyan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Isyan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Isyan, kenapa Isyan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Isyan. Dia nggak tahan kalau Isyan nakal lah, malas belajar lah, sering buat masalah, dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Isyan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Isyan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Isyan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah nggak terima dan tetap menganggap Isyan adalah anak yang malas untuk belajar. Dan membandingkan Isyan dengan kakaknya. Kesalahan terbesar kita, orang-orang dewasa yang mengaku dewasa, adalah selalu membandingkan. Saya juga kadang-kadang bersifat seperti itu, tidak adil. Karena kita melihatnya dari kacamata kita. Kita lupa bahwa anak-anak juga memiliki dunia yang berbeda dengan dunia kita, dengan pemikiran kita. Seharusnya kita bisa memahami mereka. Setidaknya kita mencoba tahulah apa yang seharusnya kita lakukan pada mereka. Jangan sampai kita menghukum
karena membandingkan dua potensi yang berbeda. Kita harusnya sadar bahwa setiap anak memiliki karakter sendiri. Mereka memiliki keunikan-unikan dalam belajar sendiri. Tapi ya, itulah, kita masih lemah. Tapi setidaknya ke depannya, saya selaku kepala sekolah akan melihat persoalan itu menjadi hal yang perlu diselesaikan, perlu dijadikan sebagai pijakan untuk mengubah paradigma lama, paradigma yang tidak peduli menjadi paradigma peduli, membantu siswa menjadi lebih baik. Kita tidak pernah tahu kalau mungkin saja anak yang bermasalah menurut kita itu kelak justru menaik kita ke dalam surga karena apa yang telah kita lakukan kepada mereka, walaupun itu sederhana. Yang selalu juara kelas. Padahal, Pak Nikum udah ngasih tahu kalau Ishan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ishan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Ishan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun, Nah, kita kadang-kadang seperti itu. Orang dewasa beranggapan bahwa kehidupan anak-anak kita yang menentukan. Kita memandang dunia mereka harus kita atur dari sekarang. Saya dulu juga berpikir seperti itu, tapi ketika saya ingin mengirim anak saya ke sekolah bersama, saya sudah siapkan. Sejak usia 4 tahun, saya sudah khususkan menguasai bahasa, terutama berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Alhamdulillah, sejak tahun 2012 hingga sekarang, anak saya betah. Karena saya sadar, apabila seorang anak menguasai bahasa dan bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka dia tidak akan minder. Mungkin seperti Ihsan tadi itu juga gambarannya. Dia tidak bisa berkomunikasi karena dia punya fantasi yang lain. Dan kita sebagai orang dewasa, orang tua, guru, kepala sekolah, harus ada itu. Mungkin ada jembatan lain yang membuat dia bisa menyeberangi, bisa melewati semua itu hingga menjadi orang yang sukses di depannya dengan cara mereka sendiri.